pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana? Luar biasa. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kembali mengenai badan alam dan aktivitas Indonesia, itu mengenai konektivitas antar jam dan waktu. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bahas pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan temannya untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sekarang karena masih dalam masa pandemi COVID-19, kita diwajibkan untuk selalu memakai masker. Silakan dipasang maskernya masing-masing. Selain memakai masker, pemerintah juga telah mengingatkan kita untuk selalu menjaga jarak. Ya, itu tidak bisa dilakukan. Tak lupa juga selalu mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Ya, sekarang kita akan hand dulu sebelum melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Silakan tangannya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan pembelajaran kita. Materi pembelajaran sudah ada di tangan? Ya, baik. Itu kita akan bahas satu per satu mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Ya. Indonesia itu dikenal dengan ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan itu merupakan pulau-pulau yang sangat berbeda satu sama lain. Nah, dari pulau tersebutlah bisa mengundang ketertarikan masyarakat asing atau orang asing untuk datang ke Indonesia melakukan yang namanya wisata. Ya. Nah, dari peristiwa tersebut dapat dikaji beberapa ruang waktu kebutuhan kemasyarakatan dan budaya. Nah, di sini ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Nah, ini menurut Sumpah Atmaja tahun 1981. Untuk ruang di sini bisa kita bayangkan misalnya kita berada di ruang ini. Di ruang ini atau di rumah teman kita ini tidak hanya ada ruangan, ada juga dinding, lantai, ya, udara, ya, bangku, meja dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi bagian dari sebuah ruangan, ya. Nah, menurut kamu sampai di mana batas sebuah ruang? Untuk ruang itu tidak memiliki batas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi. Jadi tidak ada batasnya ruangan itu, ya. Dari ujung satu ke ujung yang lain itu sangat berjauhan dan memiliki lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah, di sini kita akan lihat pada halaman 2, ya, ada penjelasannya di situ mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apakah terdapat keterkaitan atau konektivitas antara ruang satu dan ruang lainnya? Apakah terdapat keterkaitan konektivitas antar ruang satu dan ruang yang bagus? Pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan dari temanmu Stella mengenai apakah terdapat keterkaitan konektivitas antara ruang satu dan ruang lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa contoh di situ. Bisa kalian lihat ada 3 contoh. Yang pertama bisa dibaca. Regan, silakan. Contoh yang pertama. Peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Ya. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil air hujan yang terisap oleh tanah di Bogor.
Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian berasal dari wilayah Bogor. Iya. Nah, dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa antara ruang satu dengan ruang lainnya itu sangat bergantung atau ada keterkaitan. Ya, di sini contohnya misalnya tadi mengenai banjir yang ada di Jakarta. Ya, banjir yang ada di Jakarta itu tidak hanya terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi di Jakarta, tetapi juga bisa saja ini terjadi karena curah tinggi di daerah Bogor, sehingga ketika Bogor terkena hujan yang cukup tinggi dan daya tampung air atau sungai di sana tidak cukup atau tidak memadai, akibatnya akan mengalir ke daerah Jakarta. Nah, itu salah satu contoh bahwa keterkaitan koneksi antar ruang dan waktu itu saling terkait, ya. Yang kedua, silahkan Baruna, apa jadi contohnya? Barang-barang elektronik dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan elektronik tersebut, sehingga mereka pergi ke kota itu memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan-bahan sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran melayani makanan dari desa ke kota. Ya, dari contoh nomor 2 di sini adalah penduduk kota menghasilkan berbagai macam produk industri seperti pakaian, kendaraan, barang-barang itu. Sedangkan penduduk desa itu menghasilkan produk-produk yang sifatnya bahan-bahan pangan, misalnya sayur, buah dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat dari contoh nomor 2 ini bahwa itu juga memiliki keterkaitan antar ruang satu dengan ruang yang lainnya, yaitu penduduk kota dan penduduk desa itu saling membutuhkan atau memerlukan, ya. Penduduk kota misalnya dia memerlukan bahan pangan, penduduk desa mereka memerlukan apa? Bahan industri. Nah, dari itu bisa kita lihat bahwa konektivitas antar ruang di sini sangat saling ada keterkaitan. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya di sini Bapak sudah menyiapkan mengenai 3 kelompok yang bisa kalian kerjakan, ya. Kelompok yang bisa kalian kerjakan. Di sini sudah Bapak siapkan tabel apa saja yang harus kalian kerjakan. Yang harus kalian kerjakan di sini adalah melakukan pengamatan di wilayah kita, ya, di wilayah tempat tinggal kita, di wilayah tempat tinggal kalian itu. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Ya, sudah selesai. Ya, sudah bagus di sini, ya. Nama produk padi dari asalnya daerah sana, Bagu, Rebung, Kunyit, jengkol dari pasir, durian itu daerah Ketilap, rambutan itu daerah Limpahung, dan timun daerah Betung lainnya. Ini sudah bagus, ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap daerah itu memiliki hasil produk yang berbeda-beda. Nah, dari yang berbeda-beda ini tentu kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Jadi saling melengkapi, itulah dia yang dinamakan dengan konektivitas antar ruang. Ya, baik, terima kasih untuk hasil diskusinya. Besok kita akan sambung lagi mengenai konektivitas antar. Jadi di situ nanti kita akan membahas mengenai konektivitas antar waktu. Ya, dari sini Bapak cukupkan dari pertemuan kita, nanti kita sambung ke minggu depan. Karena tadi kita memulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan pimpin lagi kita dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.